Di tengah kondisi pasar yang volatil saat ini, emiten atau perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia memiliki kesempatan untuk melakukan buyback atau pembelian kembali saham untuk mencegah penurunan harga saham lebih dalam lagi. Dan secara year to date saja, ini IHSG sudah terkoreksi hingga 20,9%. Namun dari sejumlah rencana buyback saham yang disampaikan sejumlah emiten pada Maret lalu, sejumlah emiten ini justru mundur. Dan oleh karena itu akan kami ulas untuk Anda dalam jebakan Batman, buyback emiten. Pada Maret lalu, OJK mengizinkan semua emiten untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback saham. Ini sebagai upaya untuk memberikan stimulus bagi perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Nah, kebijakan ini melihat kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yang sejak awal tahun 2020 sampai dengan 9 Maret 2020, kalau kita lihat ini sudah ambles gitu ya, hingga 18,46%. Pada awal Maret saja kalau kita lihat itu ya sejumlah emiten dalam sehari ini bahkan terkoreksi lebih dari 10%. Sampai-sampai ini OJK memberlakukan trading hold kalau IHSG anjlok hingga 5%. Nah sejak itu emiten berlomba-lomba nih untuk melakukan buyback saham. Hal ini terlihat dari data Bursa Efek Indonesia per 23 April yang mencatat ada 65 emiten ini yang sudah melaporkan rencana buyback. Dari jumlah itu ada 12 emiten BUMN ini senilai 10,15 triliun rupiah. Kemudian sisanya non BUMN senilai 9,16 triliun rupiah. Nah, lalu apa sih tujuan dari buyback bagi perusahaan itu sendiri? Buyback saham ini bisa jadi alternatif untuk menyelamatkan harga saham atau meningkatkan kembali harga saham yang sudah ambyar di pasar. Dengan harapannya bisa mengeluarkan sinyal positif kepada pelaku pasar supaya membeli saham perusahaan tersebut. Kemudian selain itu juga bisa mendapatkan keuntungan capital gain dari saham yang dibeli. Pasalnya biasanya perusahaan yang udah melakukan buyback ini akan menjual kembali sahamnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga perolehannya. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Jadi sejak pengumuman adanya rencana buyback saham 9 Maret lalu, sejumlah emiten BUMN yang saat itu dikabarkan menyiapkan dana hingga 8 triliun rupiah misalnya, ini keesokan harinya atau 10 Maret ini langsung melesat harga sahamnya. Misalkan kita lihat ada saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI yang berencana buyback saham hingga 3 triliun rupiah. Dan sahamnya pada sesi 1 tanggal 10 Maret ini langsung menguat 6,4%. Kalau kita lihat secara year to date hingga 16 Maret saham BBRI ini telah terkoreksi hingga 15,64%. Sementara hingga sesi 1 hari ini saham BBRI telah terkoreksi hingga 29,3%. Selanjutnya kita bergeser, kita lihat ada Wijaya Karya atau Wika. Kemudian ini rencananya buyback hingga 300 miliar rupiah gitu ya. Perusahaan konstruksi plat merah ini mengalokasikan dana hingga 300 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat secara year to date gitu ya, pergerakan sahamnya ini sudah terkoreksi hingga 41,46%. Dan setelah ada kajian buyback gitu ya, di tanggal 10 Maret ini kita lihat harga sahamnya melesat hingga 6,42%. Sementara kalau kita lihat pergerakan sahamnya secara year to date hingga sesi 1 hari ini terkoreksi hingga 34,17%. Kemudian kita bergeser lagi, kita lihat di sini ada saham Jasa Marga atau JSMR yang rencana buybacknya ini 500 miliar rupiah gitu ya. Dan kalau kita lihat setelah adanya kajian buyback saham ini pada tanggal 10 Maret harga sahamnya ini langsung melesat hingga 5,9%. Kemudian kalau kita lihat secara year to date gitu ya, hingga Maret 2020 harga saham dari Jasa Marga ini sudah terkoreksi hingga 23,29%. Sementara itu kalau kita lihat hingga sesi 1 pada hari ini harga saham Jasa Marga terkoreksi hingga 19,61%. Kemudian dari Adikarya ini rencananya juga akan buyback 100 miliar rupiah dan ketika 10 Maret pada sesi 1 ini sahamnya melesat hingga 5,22%. Kalau kita lihat hingga 10 Maret 2020 secara year to date harga saham dari Adikarya ini sudah ambrol hingga 40,2%.
Dan secara year to date juga hingga sesi 1 pada hari ini, harga saham Adipon ini masih ambles hingga 45,5%. Nah, dengan adanya sinyal buyback saham ini menggambarkan bahwa rencana buyback saham ini bisa mempengaruhi harga saham gitu ya. Meskipun memang kalau kita lihat tidak selalu langsung terangkat harga sahamnya. Meskipun tujuannya untuk stabilitas harga saham, tapi ini tidak ada jaminan gitu bahwa buyback akan pasti membuat harga saham pasti naik gitu kalau kita lihat secara year to date-nya. Kemudian kita lihat lagi di slide selanjutnya. Nah, jelang periode buyback, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia hingga 15 Juni 2020, terdapat 67 perusahaan atau emiten ini yang akan berencana untuk buyback. Ini dengan rincian ada 12 BUMN yang tercatat dan entitas anak BUMN serta 55 perusahaan non BUMN gitu ya yang telah menyampaikan keterbukaan informasi mengenai rencana buyback. Nah, nilai buyback sebanyak 67 emiten ini sebanyak 19,6 triliun rupiah. Nah, rinciannya ini untuk buyback saham BUMN 10,15 triliun, sementara yang swasta atau non BUMN ini 9,45 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat lagi terkait dengan realisasi gitu ya, bahwa ini sudah menjelang akhir dari periode dari buyback sendiri, jelang akhir periode buyback, ini justru terlihat ini ternyata sudah menjelang periode akhir buyback ternyata baru terrealisasi 8,8%. Lalu kita lihat lagi di slide selanjutnya. Jadi memang kalau kita lihat setelah rencana buyback gitu ya, ternyata emiten yang mengumumkan rencana tersebut melalui keterbukaan informasi, ini ada sejumlah emiten BUMN yang justru mundur atau menyatakan batal buyback gitu ya. Kalau kita lihat pertimbangannya diantaranya itu lebih memilih menjaga arus kas atau mungkin harga sahamnya ini justru naik. Kita lihat yang pertama ada Adikarya yang rencana buybacknya semula ini 100 miliar rupiah gitu ya. Dari secara year to date kalau kita lihat ini harga saham Adikarya ini udah ambles 46%. Nah, Adikarya sendiri ini membatalkan rencana buyback sahamnya ini karena fokus pada persediaan dari arus kas gitu ya atau menjaga kondisi cash flow dan supaya bisa menjaga strategi pengembangan bisnis di tengah pandemi ini. Kemudian kita bergeser lagi ada Jasa Marga atau JSMR gitu ya, JSMR gitu yang berencana untuk buyback 500 miliar rupiah. Nah, ini adalah emiten yang baru pertama kali nih untuk mengumumkan rencana buyback saham gitu ya. Dan fokus Jasa Marga saat ini pun untuk menjaga likuiditas di tengah pandemik. Di sisi lain memang Jasa Marga ini mengantisipasi dengan tetap menyiapkan dana sebesar 500 miliar rupiah juga untuk buyback saham. Ini merespon kondisi pasar saham yang dari awal Maret hingga saat ini sudah sangat tertekan gitu. Kemudian kita bergeser lagi ke Wijaya Karya atau Wika yang berencana untuk melakukan buyback saham hingga 300 miliar rupiah. Nah, selain karena memang ini fokus untuk menjaga arus kas juga gitu ya, untuk menjaga kemampuan likuiditas dan juga untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kinerja saham perseroan ini juga mengalami peningkatan sebesar 8% dari 12 Maret 2020 hingga 11 Juni 2020. Selain itu ada juga yang terbaru ini PT Timah yang juga batal untuk melakukan buyback ini sebanyak 100 miliar rupiah. Alasannya sama seperti 3 emiten lainnya ini yaitu ingin fokus menjaga kondisi cash flow untuk bisa tetap menjalankan strategi pengembangan bisnis di tengah pandemi ini. Kemudian kita bergeser lagi di slide selanjutnya. Kalau kita lihat arus kas BUMN Karya di sini mayoritas kita lihat ini memang negatif ya. Dan hingga kuartal 1 2020 kecuali kalau kita lihat Jasa Marga yang justru berhasil mencatatkan arus kas yang positif yaitu 515,47 miliar rupiah gitu. Kalau kita lihat PT PP ini yang sudah melakukan buyback tahap awal gitu ya. Ini arus kasnya saja kalau kita lihat ini negatif 1,94 triliun. Kemudian ada Adikarya yang juga mencatatkan arus kas negatif 1,15 triliun rupiah. Sementara ini Wika yang paling negatif yang paling dalam yaitu 4,13 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat memang ketika kondisi ketidakpastian ekonomi ini masih tinggi seperti saat ini ya, kalau kita lihat emiten ini memang cenderung menahan untuk melakukan buyback saham. Soalnya kan emiten ini juga perlu dong likuiditas untuk terus bertahan di saat kondisi yang masih penuh ketidakpastian saat ini. Nah, pengumuman buyback saham oleh emiten ini memang mampu mengurangi tekanan jual saham dan semestinya ini bisa membuat para pelaku pasar berbalik arah melakukan pembelian saham. Tetapi pertanyaannya, apakah semua perusahaan ini bagus untuk melakukan buyback saham?
Jawabannya belum tentu, tergantung ketersediaan kas atau dana di perusahaannya. Apalagi seretnya likuiditas keuangan perusahaan selama wabah corona yang melanda ini menjadi salah satu biang keladi maraknya gelombang PHK di Indonesia. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, khususnya bagi perusahaan. Daripada dananya buat buyback, lebih baik untuk fundamental perusahaannya gitu ya. Pasalnya perusahaan ini kan tetap harus memastikan keuangannya tetap sehat sehingga kegiatan operasional berikutnya ini tidak terganggu. Apalagi di kondisi yang masih penuh ketidakpastian saat ini ya. Jadi tidak ada jaminan bahwa buyback akan membuat harga saham pasti naik. Pasalnya dalam jangka yang lebih panjang harga saham ini akan naik seiring dengan fundamental emitennya.